motivasinya apa? Ya, terima kasih. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kami itu sesungguhnya kegiatan-kegiatan itu berjalan sesuai seadanya dan sesuai dengan situasi dan kondisi. Mengalir aja gitu. Sehingga ya mengalir. Kami tidak memiliki motivasi khususnya apalagi untuk kepentingan pribadi saya. Betul. Tidak ada, tidak ada sama sekali. Sangat percaya. Saya sampaikan tadi bahwa motivasi kami itu adalah lillahi ta'ala. Saya karena Allah, saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan tim IT Masjid Darul Muslimin dalam acara Skakmat seputar kemaslahatan umat. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masjid Jamaah Darul Muslimin dan masyarakat Taman Kapuk Perneng, sore ini kita akan ngobrol-ngobrol. Saya bingung nih mau menyebutnya apa. Terlalu banyak nih gelar untuk beliau. Tokoh agama iya, tokoh masyarakat iya, aktivis iya, penggerak iya, pendidik iya, banyak. Nah, Pak Haji, sore hari ini tim IT dari Masjid Darul Muslimin akan mengeksplor lebih lanjut, lebih banyak tentang aktivitas Pak Haji, terutama yang terkait dengan Majelis Iqra. Sok Pak Haji, sampaikan salam dulu untuk pemirsa Skakmat Masjid Darul Muslimin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skakmat Masjid Darul Muslimin. Siap. Pada kesempatan hari ini kami bersama Bapak Wawan Wawan aja lah. Wawan saja. Ngobrol-ngobrol terkait dengan Majelis Iqra. Ya. Kalau apa tadi pengantar yang disampaikan oleh Pak Wawan, katanya terlampau banyak apa yang dimiliki oleh kami. Ya, sesungguhnya nggak usah disebutin satu persatu. Oh iya. Tidak usah disebutin satu. Low profil beliau, emang low profil. Penting di dalam pendirian Majelis Iqra, kita tidak punya niatan apa-apa kecuali kita niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membantu kepada bapak-bapak kita atau warga kita dalam rangka untuk melek membaca Al-Quran. Oh, sip Pak Haji. Ya. Boleh, nih sambil sebelum masuk ke materi Pak Haji, ini mulai kelihatan poin-poin dari beliau nih. Nah Pak Haji, saya memulai dari surat Al-Mujadalah nih. Ayat 11, saya bacain artinya aja, kalau Arabnya saya nggak hafal. Al-Mujadalah ayat 11, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti dari apa yang kamu kerjakan. Pak Haji, ini sudah mulai nyambung dengan tadi awalan dari Pak Haji. Nah, ini kita pengen ngerti nih dari tim, sebenarnya sejarahnya dari Majelis Iqra itu gimana Pak Haji? Mohon diceritakan Pak Haji, kok bisa mulai awal terbentuknya gitu? Ya, terima kasih. Jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Wawan terkait dengan Al-Mujadalah 11, itu intinya itu ada di yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi ternyata orang-orang yang punya ilmu itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari situ, saya punya dasar lagi terkait dengan membaca Al-Quran. Yang sangat penting itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil.
Nah, berangkat dari sini saya mencoba untuk ngobrol-ngobrol dengan warga, dengan para jamaah, bagaimana kalau kita mengadakan pengajian Al-Quran. Alhamdulillah, tampaknya mereka respon untuk mengikuti gagasan atau keinginan dari kita semua. Dan alhamdulillah terlaksana. Kalau tidak salah waktu itu kita mulai pengajian tanggal 5 Maret 2018. 5 Maret, berarti baru aja ulang tahun dong, Ya. 2018 ini. Iya, ulang sudah tahun. 6 tahun. Miladnya sudah 6 tahun. 6 tahun lebih ya. Sudah 6 tahun. Luar biasa. Nah, itu dari situ dengan memulai satu persatu dari para jamaah, saya sengaja menggunakan metodenya adalah metode Iqra. Karena di dalam pengajian ini, dalam pembelajaran Al-Quran itu ada metode Iqra, metode Qiraati, ya, kemudian metode-metode yang lain. Nah, kalau zaman dulu itu ada yang disebut dengan turutan. Iya, Pak iya. Wawan, ya. Sekarang juz amma lah kalau. Juz amma. Turutan dulu Jadi namanya. turutan itu Warnanya merah ya Pak Ji, ya, tipis warnanya itu ya. merah Betul, dengan betul. juz amma. Iya. Jadi ada semacam bacaan ejaan-ejaan tapi sangat-sangat simpel sekali. Dan dia di sana di turutan itu tidak ada istilah jilid 1, jilid 2 sampai jilid 6 itu tidak ada. Iya. Jadi hanya turutan di situ, kemudian ada pembukaannya adalah ejaan, terus baru juz 30. Nah, itu dengan menggunakan metode Baghdadiyah. Nah, ini metode Baghdadiyah ini jarang orang tahu. Saya juga baru dengar apa itu metode Baghdadiyah. Nah, sekalian itu Pak Ji. dengan metode turutan tadi, kemudian guru sebelumnya mengucapkan, baru nanti diikutin sama siswa atau sama muridnya atau sama santrinya. Jadi misalnya baca surat Al-Fatihah, gurunya menyampaikan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, baru diikuti oleh santrinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Lanjut misalnya Ar-Rahmanir Rahim. Ikutin lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kalau di dalam metode Iqra atau Qiraati itu anak baca langsung. Oh, baca langsung. Baca langsung, tidak dengan drill. Apa drill ya? Drill. Tidak di drill dulu, tidak. Tapi baca langsung. Jadi misalnya jilid 1 masih pengenalan huruf hijaiyah, a, ba, ta, ta, dan seterusnya. Begitu juga memulai di juz 3 ini sudah membentuk rangkaian kata-kata, lafad-lafad atau kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sehingga nanti sampai juz atau jilid 6 itu insya Allah para santri sudah siap langsung bisa membaca Al-Quran. Nah, itu kehebatan di dalam Qiraati atau di dalam Iqra itu seperti itu. Nah, kalau Baghdadiyah dulu, zaman dulu itu dituntun, ya, karena tadi guru dulu baru siswa, sehingga mereka para santri apal mulut, Apa ngaji? Iya, ngaji apa. tapi ketika dia suruh dibaca, ya nggak bisa. Oh iya, betul. Karena dia apal, hanya apal. Surat Al-Ikhlas dia tahu, ya. Tapi tidak bisa kalau misalnya ditutup ayat 1, ayat 2 ditutup. Coba ini ayat ketiga dibaca, nggak bisa. Nah, artinya belum terbiasa, kecuali nanti memang lambat laun semuanya itu bisa dibaca. Nah, kemudian yang perlu kami sampaikan juga bahwa di dalam majelis ini alhamdulillah secara bertahap itu ternyata lumayan juga.
Jadi di antara santri kami, bapak-bapak yang Oh, nyebutnya santri ya Pak Haji ya? ya, Sebutannya santri Iqra ya gitu santri. Wah, mantap. Ya, santri Nggak kalah Iqra. sama Santri, sama walaupun HK sama Al Multazam nggak kalah lah. walaupun sudah gede-gede itu iya. saya sebut santri. Oh ya, Masya Ya, Allah. cuma dalam guyonan saya Ah, itu TK. TK. Ya, Taman Kaplak-Kaplak. waduh. Ya, Taman Kaplak-Kaplak. Kalau pagi taman kanak-kanak, Iya, iya, kalau iya, malam iya. taman Taman Kaplak-Kaplak. kaplak. Seiring waktu berjalan, alhamdulillah pengajian Al-Quran atau belajar Al-Quran yang masuk ke dalam majelis Iqra ini mulai ada perkembangan. Oh. Dan tampaknya mereka tidak hanya ingin mengaji saja. Kemudian mereka menyampaikan, Pak, ayo sih belajar hadroh. Ya, hayu. Ya, akhirnya kami coba fasilitasi. Ya, kemudian kami juga menyampaikan kepada ketua DKM bahwa kami ini perlu alat. Kami punya anggaran sekian juta. Nah, kemudian kami mengajukan proposal ke DKM untuk membeli alat-alat hadroh. Ya. Oke, tahan Pak Haji, hadroh sampai hadroh ya. Iya. Saya agak balik lagi ke belakang nih. Kan tadi udah 6 tahun nih sebelum nanti cerita masalah hadroh nih. Sebenarnya motivasi Pak Haji itu apa? Kok kiangan banget gitu loh. Iya. Untuk bisa, kalau kemarin ibu-ibu semalam itu ngoprak-oprak gitu ya. Itu Pak Haji motivasinya apa? Ya. Ya, terima kasih. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kami itu sesungguhnya kegiatan-kegiatan itu berjalan sesuai seadanya dan sesuai dengan situasi dan kondisi. Ngalir aja gitu Nah, berarti ya? sehingga ya mengalir. Kami tidak memiliki motivasi khususnya apalagi untuk kepentingan pribadi saya. Betul. Tidak ada, Sangat tidak ada percaya. sama sekali. Sangat percaya. Saya sampaikan tadi bahwa motivasi kami itu adalah lillahi ta'ala. Saya karena Allah, saya laksanakan sesuai dengan kemampuan kami dan tetap meminta pertolongan, minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar pelaksanaan program yang kami laksanakan ini berjalan dengan baik. Tolabul Yang ilmi ya? penting kami punya keinginan saja sebetulnya, punya keinginan setelah melihat ya jamaah kita itu ketika ada pengajian Yasin itu kami teliti, saya teliti kenapa kok ngambilnya yang terjemahan, yang ada huruf, ya ada latinnya gitu. Oh, berarti sebelum melangkah itu ada Saya semacam pengamatan ya? sempat mengamati. meneliti. Ya, meneliti. Si A, si B, si C. Ya, beberapa orang yang saya teliti itu setiap ada acara, misalnya di sini adalah malam Jumat, setiap malam Jumat ya, habis maghrib itu kan yasinan. Saya teliti orang itu tuh kok ngambilnya yang yasin ada latinnya. Kenapa nih? Ya tuh naluri pendidiknya keluar, naluri Saya pendidiknya. teliti. Naluri ustadz. Ya, kemudian setelah itu baru beberapa saat kemudian saya ngobrol. Punten, dulu pernah ngaji nggak? Kok saya amati, saya langsung tembak. Saya langsung tembak. Ya, saya punya pemikiran bahwa Bapak kayaknya belum bisa baca. Iya, makanya saya ngambil yang ada latinnya. Ya, bagaimana kalau kita nanti ngaji? Oh, ayo, terima kasih. Ya, alhamdulillah mereka juga ngaji dan mereka juga ada perubahan. Jadi ada beberapa orang yang sangat hebat sekali. Ada perkembangan yang sangat signifikan. Begitu belajar, kemudian langsung bisa baca Al-Quran dan rajin. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Nah, kemudian saya ngobrol-ngobrol, ya. Kemudian dia menyampaikan, alhamdulillah Pak Udin katanya saya sekarang sudah mulai bisa membaca Al-Quran. Nah, itu karena kita mencoba dari jilid 1 sampai jilid 6. Sebab kalau langsung ngaji itu
insya Allah tidak akan bisa. Oh, Jadi pemahamannya harus- beda ya? harus dari dasar. Dasar banget ya. Ya. Oke. Dari- Lanjutnya gimana kalau Iya ya. Nah, ini tadi ya, selama perkembangan mungkin dari awal mengamati kemudian sampai sekarang berkembang, saya lihat ini pola hubungannya itu unik, pemirsa. Jadi pola hubungan kalau di sana itu santri dengan ustadz itu ada semacam hierarki. Kalau di sini beda di majelis Iqra ini. Jadi kadang-kadang ya jadi antara santri dengan ustadz, kadang-kadang jadi temen nongkrong, kadang-kadang jadi temen ngopi, kadang-kadang jadi temen diskusi. Itu lebih, saya kira nilai kekeluarganya luar biasa. Itu menciptakan suasana seperti itu memang secara sengaja atau secara tidak sengaja situasi itu tercipta, Pak Haji. Saya lihat memang luar biasa pola interaksinya itu. Ya, ya, oke. Kami di situ tidak ini ya, tidak membedakan dan tidak membiasakan bahwa aku ini adalah ustadz. Oh. Ya, kami adalah ustadz, kami adalah pengajar, tidak. Jadi jadi di dalam pembelajarannya seperti yang tadi Pak Wawan sampaikan, kita biasa saja. Ya, tidak harus saya sebagai ustadz harus dihormati, harus ditempatkan di mana, tidak. Nah, kemudian barangkali Pak Wawan belum ada informasi, mereka yang sudah kami anggap lulus, ya, jilid 6 selesai, itu membantu kami untuk mengajar, membantu ya, kami di dalam membimbing para santri. Jadi beberapa orang yang sudah saya anggap bagus, bacaannya bagus, makhorijil hurufnya bagus. Nah, ketika banyak santri yang belajar dan tidak bisa ditangani oleh kami sendiri, itu kami sudah meminta bantuan kepada, katakan kalau disebut alumni lah, kepada santri yang sudah saya anggap bisa. Tapi santri itu sendiri masih tetap mengaji. Ya, saya sudah menyampaikan ke para santri, tolong bapak-bapak ini jangan merasa sudah bisa. Ya, jangan merasa sudah bisa sehingga sudah oleh kami suruh membantu mengajar, kemudian mempunyai pemikiran bahwa akulah udah pintar atau udah bisa, kemudian tidak belajar ngaji. Nah, ini tidak, saya bilang. Jadi tetap ngaji, semangat untuk sampai selesai satu Al-Quran minimal. Satu Al-Quran, ya syukur-syukur nanti setelah selesai baru diulang kembali. Nah, sehingga kami tidak ada batasan untuk berbicara tentang status. Habis ngaji biasa ngopi bareng, ngerokok bareng, dan seterusnya. Jadi untuk kekeluargaannya itu kami coba untuk ditingkatkan, Pak Wawan, ya, agar kami ini di dalam pembelajarannya tidak kaku, tidak kaku. Sehingga kita ya santai lah, belajar dengan santai, insya Allah. Ya, Pahalanya double, ya, ilmunya dapat, silaturahimnya dapat ya. ya, insya Allah seperti Ini malaikat roket kayaknya bingung nyatetnya, kebanyakan banget ini. Pahalanya dapat, ini ilmunya dapat. Nah, luar biasa nih Pak Haji. Dan yang saya bilang tadi, bahkan ini kalau bahasanya ibu-ibu semalam itu ada tadabur. Jadi ibu-ibu itu rupanya jamiah itu kemudian keluar membaca Al-Quran atau membawa Al-Quran di lingkungan yang berbeda, di lingkungan masjid juga. Dan saya dengar di majelis Iqra ini juga jangan-jangan malah inspirasinya dari majelis Iqra ini. Ya. Ini yang kemarin-kemarin ceritain dong Pak Haji. Ya, itu ketika kami mengadakan kegiatan, itu kan kami selalu cerita ke keluarga. Contoh, pada saat milad keempat kalau nggak salah ya. 4 itu berarti 2021 apa 22? Ya, sekitar segitu. Itu kan kita coba camping di tinjau laut.
Camping. Iya, camping. Camping dalam rangka tadabur alam tadi. Masya Allah. Jadi alhamdulillah Itu yang ikutin santri-santri semuanya. santri-santri Masya kita. Allah. Oh. Ya, kita Camping, nginep ya? di sana semalam. Di Tenjo Laut ya. Ya, kita pakai tenda yang gede yang dari Kodim itu. Pak Budi ya, Pak Pak Budi, Oh, iya. iya Pak Budi RW ya. Itu alhamdulillah ternyata mereka semangat. Oh. Ya walaupun tetap kalau masalah akomodasi dari, oleh, dan untuk kita. Oh iya, itu tetap. ya. Jadi kami juga tidak meminta bantuan ke DKM kalau terkait dengan kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Jadi milad kami itu berdasarkan kesepakatan dari teman-teman atau para santri itu setiap tahunnya berbeda. Oh. Pernah kita ke Demak, kemudian kemudian di tempat rekreasi apa itu ya saya lupa. Nah itu pernah Ziarah kemudian di berarti Tenjo, iya ziarah- di Tenjo ziarah Laut, kemudian di Beber di markasnya Pak Asep. Pak Iya, iya. Asep, Pak Asep, ya Pak Asep ini. Pak Asep, Pak Asep. di sub, Ya, Blok B, Pak Asep Blok ya, B. kita di sana lumayan beber, naik terus kita turun di bawah, itu ada rumah, ada musola, dan itu bisa untuk kegiatan kita, masak-masak makan di sana. Kemudian kita program kita tetap menghatamkan Al-Quran dan doa khatmul Quran itu di tempat. Waktu di Tenjo Laut, cuma karena di Tenjo Laut itu di perkemahan, ya itu mereka ya biasa ada yang senang karaoke. Ini Paudin boleh nggak? Ya mangga, boleh saja. Oh, iya. Karena untuk lingkungan kita. Ya, alhamdulillah. Kemudian tidak hanya itu Pak Wawan. Ya, kami mencoba untuk mengadakan ziarah. Yang kita sebut dengan wisata religi. Alhamdulillah kita sudah 2 kali mengadakan religi untuk ke Wali Sanga. Ya, dibagi 2 termin, termin Semarang dan termin Surabaya Madura. Berarti tengah sama Alhamdulillah timur ya? terlaksana. Iya. Alhamdulillah. Jadi biar tidak makan waktu yang lama 4 sampai 5 hari, kita makanya di 2 kali periode. Ya, alhamdulillah. Dan mereka ternyata tidak hanya santri Iqra yang mengikuti, tapi teman-teman santri Iqra menginformasikan kepada sanak saudara dan akhirnya pada ikut. Sehingga dari luar pun banyak yang kemarin wisata religi. Berarti ini terbuka juga Ya, untuk terbuka. tidak hanya untuk santri Iqra ya. Saya program berikutnya nanti rencana belum saya tentukan tempatnya, waktunya, tapi tempatnya insya Allah daerah Banten. Ke barat sekarang, arahnya ke barat. Ya, tinggal barat. Yaitu saya mengikuti semua keinginan-keinginan dari para santri dengan catatan tetap ya kegiatan yang positif. Mas, mantap. Nah, ini Pak Udin, ini sebenarnya masih banyak nih saya siapin pertanyaan Pak Udin. Ini kayaknya kita butuh nanti sesi 2 nih Pak Oi, lain kesempatan ya. Ini kan terkait erat juga aktivitas ini di masjid dengan menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari DKM ya. Tentunya saya pengen ngerti nih harapan dan mungkin selama ini dukungan dari DKM untuk bapak-bapak santri Majelis Iqra ini seperti apa? Dan apakah ini sudah cukup atau sebenarnya masih bisa butuh yang lainnya? Karena tadi bicara masalah hadroh dan lain sebagainya itu kita belum ulas lebih jauh tuh Pak Haji. Maka ini harapannya dulu Pak Haji sambil nunggu buka, ini kebetulan pas ngabuburit. Ya. Terima kasih. Kami tetap karena kami sendiri belum bisa berdiri sendiri, tetap belum bisa mandiri maksud kami. Ketika ada kegiatan dan dalam sehari-hari pun Pak Ketua DKM itu sering berkomunikasi dengan kami dan juga kami menyampaikan bahwa kami mohon izin tempat. Nah, awal kita punya tempat di sini, Pak. Nah, ini Majelis Iqra di sini. Ya. Majelis Iqra kami mohon izin ke Pak Haji Ade Di lantai 2 ini Pak Haji. di lantai 2 di atas. Ya, di sini.
kemudian lambat laun ada beberapa santri yang sudah sepuh mengusulkan, Pak, kegiatannya di bawah saja. Ya karena naiknya ya hanya saya ngikutin saja. Iya. Ya, Ini alhamdulillah. betul-betul Ustadz yang demokratis banget. Ya, ini nih. saya ngikutin kegiatan itu aja santri. Ya, dalam pelaksanaannya Pak Ketua DK memang sering sekali menyebut Ikro. Gimana tuh Ikro? Masih kegiatannya? Oh, masih Pak. Ya. Dan tetap kalau sekiranya memang ada hal-hal yang kayak model kemarin kita Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Oh iya. Ya, mohon untuk tampil. Iya. Ada permintaan kami siap. tampil betul. Tapi kami juga mohon bantuan. Iya. Karena kami tidak punya kas besar. Ada kas tapi sangat-sangat kecil sekali. Setiap pengajian itu setiap hari ada kotak yang warna hijau di atas. Di atas Iya, itu, di yang atas, kayu, yang kayu. Ya, yang kayu itu. Itu punya kami, akuan ya. Akuan itu. dari Ikro. Ya. Akuan dari Ikro. Jadi misalnya Mas Oi mau ya kasih 5.000. Enggak juga nggak apa-apa. Nah, itu untuk kegiatan-kegiatan kita. Nah, Jadi seperti itu. Jadi intinya tetap berusaha untuk kemandirian keuangan, tapi dengan tetap menjalin sinergi dengan DKM, ya. Iya. Artinya tetap saling berkolaborasi. Iya. Semuanya dikembalikan untuk umat, ya. Iya. Pak Haji, ini sudah mau masuk ke maghrib. Ini nanti kita lanjut lagi. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beri salam skakmat, Pak Haji. Ya. Kita angkat tangan skakmat seputar kemaslahatan umat. Demikian Bapak Ibu sekalian pemirsa skakmat, perbincangan singkat insya Allah nanti perlu kita lanjutkan Pak Haji supaya kita eksplor lagi majelis Iqra di Masjid Darul Muslimin. Terima kasih, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji. Sami-sami. Alhamdulillah.